Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan tentang meditasi kuantum atau meditasi Sastro Jendro Magdum Sarpin atau Sasahitan. Sebuah meditasi warisan leluhur kita yang telah memberikan sumbangsih bagi kemapanan, bagi peradaban budaya, tata krama, dan spiritual Nusantara yang begitu agung, begitu adiluhung, yang harus dan wajib kita pelihara dan uri-uri untuk meningkatkan kualitas spiritual, kualitas peradaban kita di dalam kehidupan dunia ini. Semoga membawa diri kita di dalam kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebelum bahasan kami lanjutkan, kami menghaturkan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali yang mengamalkan dan istiqomah di dalam melakukan praktek meditasi kuantum, telah menemukan pencerahan, telah mendapatkan sebuah perkembangan di dalam kualitas hidup, baik itu rezekinya, baik itu ketenangan hatinya, baik itu sembuh dari penyakitnya. Dan yang lebih menggembirakan bagi saya adalah sebagian daripada mereka telah mampu membuka pintu-pintu 7 alam di dalam dirinya. Salah satunya adalah pintu alam barzah. Dia telah mampu mengetuk pintu alam barzah yang ada di dalam sulbinya dan mampu bertemu dengan orang tuanya, sehingga mampu memberikan rasa nyaman, rasa tenang yang menjadikan seberkas cahaya untuk penyempurnaan leluhurnya di dalam alam barzah. Di dalam teknik meditasi kuantum, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membaca simbol huruf Allah yang ada di dalam diri kita, dan dengan simbol tersebut kita gunakan sebagai wasilah agar kita mampu sampai kepada yang mempunyai simbol itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu simbol Allah yang ada di dalam tubuh manusia dan bisa dijadikan wasilah untuk menenangkan hatinya, untuk mengupas 4 unsur yang merupakan asal kejadian batang tubuh, sehingga 4 nafsu yang ditimbulkan oleh 4 unsur dari asal kejadian batang tubuh ini bisa terlepas dan terkendali, sehingga mampu sampai kepada jiwa mutmainah. Selanjutnya, dengan jiwa mutmainah inilah akan membawa seseorang kepada jiwa rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Jiwa kamilah inilah jiwanya orang-orang yang sempurna, orang-orang yang mampu menyempurnakan dirinya dengan riadoh, dengan tirakat, dengan laku spiritual, dengan istiqomah mengamalkan sesuatu untuk sampai kepada jiwa kamilah. Jiwa kamilah inilah jiwanya para nabi, para wali, dan para orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali jalan untuk sampai kepada jiwa kamilah, tetapi leluhur kita ini sangat luar biasa. Sebelum agama Islam itu masuk ke dalam bumi Nusantara ini, para leluhur kita telah menemukan teknik dan rahasia tentang simbol-simbol Allah yang ada di dalam diri manusia,
sehingga mampu dijadikan wasilah untuk menenangkan nafsunya, untuk mengendalikan nafsunya, sehingga dia bisa menang melawan nafsunya sendiri dan menemukan kesempurnaan, kebahagiaan yang hakiki yang tidak berkurang oleh sebuah keadaan, yang tidak berkurang oleh goresan apapun yang ada di dalam dan di luar dirinya. Apakah simbol Allah itu yang ada di dalam diri manusia? Simbolnya adalah tangan ini. Ya, ini huruf H, lam, alif. Dibalik juga sama, alif, lam, H. Allah. Jadi tulisan daripada tangan kita ini adalah huruf Allah. Tetapi sebelum kita membahas tentang asal-usul huruf Allah yang ada di dalam tangan diri kita, kenapa tangan kita itu berbentuk seperti ini, kita bahas dulu tentang dialek daripada Nabi Adam alaihi salam waktu pertama kali Allah ciptakan. Jadi tangan kita kenapa berbentuk seperti ini? Ini karena ada asbabul nuzulnya, ada ceritanya. Salah satu manfaatnya adalah agar Adam itu tidak lupa dengan Allah, agar Adam itu mudah mengingat Allah, dan agar Adam itu tahu jalannya bagaimana supaya bisa kembali kepada Allah dengan tangan ini. Ya, simbol tangan ini. Asbabul nuzulnya adalah di saat Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan Nur Muhammad itu di dalam sulbi daripada Nabi Adam. Nabi Adam terpesona dengan cahaya Nur Muhammad yang ada di dalam sulbinya. Lalu Nabi Adam alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, cahaya apakah itu yang berada di dalam sulbiku? Cahayanya begitu meneduhkan, menenangkan, menentramkan, membahagiakan. Aku sangat terpesona dan kagum dengan cahaya tersebut." Lalu Allah menjawab, "Wahai Adam, ketahuilah bahwa cahaya itu adalah cahaya Nur Muhammad." Lalu Nabi Adam alaihi salam memohon kepada Allah agar ditempatkan Nur Muhammad itu di muka daripada Nabi Adam alaihi salam, agar nampak di dalam wajah Nabi Adam alaihi salam itu adalah cahaya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajah daripada Nabi Adam itu bisa berseri-seri, bisa bercahaya, bisa meneduhkan bagi siapapun yang memandangnya. Maka dipindahkanlah Nur Muhammad itu dari sulbinya Nabi Adam ke dalam wajah daripada Nabi Adam alaihi salam, tepatnya di dalam kedua mata daripada Nabi Adam alaihi salam. Seketika itu wajah daripada Nabi Adam alaihi salam berseri-seri, bercahaya, penuh ketenangan, penuh keteduhan bagi siapapun yang memandangnya. Semakin terkagum-kagumlah Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah, sesungguhnya Nur Muhammad ini cahaya siapakah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjawab, "Wahai Adam, sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah cahaya daripada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kamu diciptakan, dan dari situlah segala sesuatu aku ciptakan. Maka tersungkurlah
dan tunduklah Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah supaya Nur Muhammad itu dipindahkannya ke tangan Nabi Adam, supaya Nabi Adam alaihissalam itu bisa memandangnya. Lalu dipindahkanlah Nur Muhammad itu, sebagian cahaya daripada Nur Muhammad itu, ke dalam ujung kuku jempol daripada Nabi Adam alaihissalam. Dengan melihat kedua jempol Nabi Adam yang di dalamnya telah diberikan setitik Nur Muhammad, setetes Nur Muhammad, sebagian kecil daripada Nur Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Adam alaihissalam pun bersolawat kepada Rasulullah, marhaban bihabibi wa qurrata aini Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Itulah solawat pertama kali Nabi Adam di saat beliau melihat penampakan Nur Muhammad yang sangat sedikit yang diberikan oleh Allah ke dalam kukunya. Apa hubungannya Nur Muhammad yang ada di dalam sulbi Nabi Adam? Apa hubungannya Nur Muhammad yang ada di dalam mata Nabi Adam? Dan apa hubungannya Nur Muhammad yang ada di dalam kuku jempol daripada Nabi Adam di dalam kehidupan kita saat ini? Dan bagaimana korelasinya dengan meditasi dan tumbuh kembangnya kehidupan serta spiritual manusia? Rahasia dan makna daripada Nur Muhammad yang ada di dalam sulbi Nabi Adam adalah semua keturunan anak cucu Nabi Adam alaihissalam di dalamnya disertakan Nur Muhammad yang ada di dalam sulbi, sehingga di dalam sulbi itu ada tulang ekor yang tidak hancur sampai hari kiamat. Di samping itu, dengan sulbi itu yang di dalamnya ada Nur Muhammad, maka akan menjadi sebuah tanda bahwa anak turun Adam adalah khalifah, adalah makhluk yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sulbi inilah, apabila kita mampu mengakses dan masuk ke dalam sulbi, maka di situ kita akan menemukan rekam jejak leluhur kita, rekam jejak diri kita, dan rekam jejak anak cucu kita dari awal sampai akhir, karena di situ terekam dan tersimpan di dalam Nur Muhammad. Selanjutnya, apa hubungannya Nur Muhammad itu di dalam mata daripada Nabi Adam? Dengan Nur Muhammad yang berada di dalam mata Nabi Adam, maka setiap anak cucu Adam akan diberikan penglihatan yang bisa melihat warna, melihat rupa, melihat wujud, melihat bentuk, dan lain sebagainya. Dan mata inilah salah satu tanda dan cerminan daripada hati. Lisan kita boleh berdusta, tapi mata kita tidak akan pernah berdusta dengan perasaan kita, dengan kondisi apa-apa yang ada di dalam hati kita. Lalu, apa hubungannya Nur Muhammad berada di dalam kuku jempol daripada Nabi Adam alaihissalam? Inilah yang menjadikan tangan daripada Nabi Adam itu sebagai simbol daripada Allah. Karena jempol ini dijadikan simbol suatu keindahan bagi siapapun, dan ini adalah simbol huruf H. Makanya kalau kita ingin kembali kepada Allah, kepada huruf alif ini, maka kita harus ketemu dengan hak dulu, kekosongan dulu, kebaikan dulu, perindah diri kita dulu, istighfar dulu, bersihkan diri kita, bersolawat dulu, bersihkan
dan isi hati kita dengan keindahan. Merasa tidak bisa, tinggalkan semua keakuan dan ego serta jati diri dan identitas kita. Barulah kita bisa tersambung berjalan menuju Sang Alit. Ini adalah simbol apabila kita ingin kembali kepada Allah, ingin menghadap Allah, ingin terhubung hati kita dengan Allah, ingin terhubung doa kita dengan Allah, maka yang kita temukan pertama kali adalah Nur Muhammad yang ada di dalam kuku Nabi Adam, yang ada di dalam kuku diri kita. Nur Muhammad ini menjadi bentuk huruf H, kekosongan. Huruf Hu atau Huwa. Huwa ini adalah menjadi rahasia bagi kita. Apabila diri kita mampu mengosongkan diri dari ego dan keakuan, lalu mampu melepaskan segala kemelekatan, maka kita akan bertemu dengan Sang Alit, Sang Maha Hidup yang memiliki kehidupan dan memberikan kehidupan ke dalam segala sesuatu. Jadi simbol tangan ini luar biasa rahasianya. Maka apabila kita ingin melakukan segala sesuatu, mencapai sebuah keberkahan, mencapai sebuah perbaikan bagi ekonomi kita, spiritual kita, kesehatan kita, keluarga kita, karir kita, maka yang pertama kali kita hadapi adalah kekosongan. Kosongkan dulu ego kita, berserah dulu, merasa tidak mampu, la haula wala quwata illa billah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan menemukan Sang yang hidup, yang maha meliputi zahir dan batin daripada makhluk, daripada diri kita. Untuk itu pahami dulu simbol ini. Alif, lam, ha. Apabila saudaraku dan sahabatku semua tangannya begini dan kau berhadapan dengan jempol ini, maka yang harus dibaca adalah huruf Allah, dan kau berhadapan dengan hak. Kau harus masuk ke dalam kekosongan ini, ketiadaanmu, kepasrahanmu, hinamu, tidak berilmumu, tidak kuasamu. Kamu harus berhadapan dengan ketidakmampuanmu untuk sampai kepada Allah yang maha menguatkanmu. Jadi tangannya biasa ya, sering-seringlah begini, terus dilihat begini, sadari bahwa dirimu fana, dirimu tidak ada, yang ada itu hanya Allah yang maha mutlak, yang harus kita wujudkan, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Inilah salah satu alat untuk meditasi kuantum, dengan mengaktifkan simbol Allah dan kita memandang atau masuk ke dalam huruf Hu atau kekosongan itu, dengan selalu merasakan tiada dan upaya di dalam segala sesuatu, melepaskan ego, melepaskan identitas kita, kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita bertemu dengan kesejatian daripada Allah yang maha mutlak. Baca simbolnya dulu, pahami dulu. Nanti tahap selanjutnya adalah bagaimana simbol Hu itu apabila ditempelkan ke dalam titik api, titik air, titik angin, dan titik tanah. Aksi reaksinya bagaimana di dalam tubuh kita, sehingga kita mampu melepas 4 unsur itu dan kembali menemukan cahaya di atas cahaya di dalam diri kita. Itu kita bahas di dalam video selanjutnya, supaya lebih paham, supaya lebih mengerti tentang makna, arti, tujuan daripada meditasi kuantum. Cukup sekian.
Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.